Hai guys, jadi semalam tuh gue kebingungan ngapain. Jadi gue udah nge-review sneaker banyak banget selama berapa? 2016 sampai sekarang, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun gue bikin konten mengenai sneakers, gue bikin sesuatu yang ngasih informasi ke kalian, tapi ada satu hal yang belum gue cobain dan gue sangat penasaran sebenarnya pengen nyobain dari dulu. Dimana ada satu fitur sebetulnya di website Nike dimana kita bisa ngebuat sepatu kita sendiri ya. Dari dulu nih gue cuman gue liatin, terus kemudian gue coba-coba ngedesain, tapi nggak gue jadiin. Di saat seperti ini PPKM ini ya, banyak hal yang akhirnya gue putuskan untuk coba deh gue explore gitu lah, do something yang gue belum pernah cobain, dan salah satunya adalah mendesain versi gue sendiri dari salah satu siluet yang gue suka banget di Nike, yaitu Air Max 90. Nah kebetulan di sini ya, selama gue ngerjain konten persepatuan ini, banyak banget yang suka nanya ke gue, ini caranya gimana sih? Atau pernah nggak bang nyobain bikin Nike by you sendiri? Dulu namanya Nike ID, sekarang namanya jadi Nike by you oleh kalian gitu. Dan akhirnya gue coba, kayaknya gue harus cobain, dan gue akan ngasih satu experience-nya ke kalian. Gue akan ngejelasin prosesnya, dan moga-moga nanti hasilnya pun bisa langsung gue review gitu ya. Jadi ini sebenarnya ya, kita tinggal ke nike.com aja, dan sebelum kita mulai yang harus dilakukan itu adalah kita register di nike.com. Jadi kita harus punya email, kita harus punya ID di nike.com ini, dan tinggal teman-teman. Nah ini gue ada di halaman utamanya website Nike, dan kita bisa cari di sini sebenarnya. Oke, ini ada customize, kita tinggal cek aja. Lo bisa pilih, sebenarnya ada banyak banget siluet yang bisa lo customize, tapi gue mau langsung aja, jadi gue langsung pilih icon Air Max, dan di sini udah ada semua ya. Ini ada yang for men, for women. Nah gue pengen coba untuk custom tuh yang ini, namanya Nike Air Max 90 Unlocked by You Custom Men's Shoe. Nah ini gue lumayan memperhatikan material sih, setelah gue nyobain beberapa sepatu, bahwa material itu terkadang jadi satu elemen yang penting di sebuah sepatu ya. Jadi gue pengen coba untuk ngasih satu material yang nggak biasa. Nih kayak di yang sini tuh dia ngasih material yang bukan kayak di sepatu Air Max 90 biasanya. So ini tinggal kita klik aja customize-nya ya, dan ya udah gitu. Nah ini tulisan member access, jadi memang lo harus register dulu untuk bisa dapetin atau bikin seri yang ini. Nah ini udah ada sesuatu yang gue desain sebelumnya ya, yang udah gue coba-coba desain sendiri ya. Ini kurang lebih bentuknya seperti ini, dan ini sebenarnya bisa kalian ganti-ganti, terserah kalian sih ya. Ini misalnya gue klik di customize-nya. Nah oke, ini dia ngasih satu fitur yang baru. Jadi sekarang lo bisa ngeliat model 3D dari sepatu yang lo bikin. Gue skip aja ya. Tuh, ini kurang lebih kayak gini, teman-teman bisa lihat ya. Ini bener bisa milih tuh, lo mau pakai apa? Premium leather. Lo mau pakai apa nih? Premium suede ya. Lo mau pakai twill textile. Tuh, oke. Atau lo mau pakai apa? Tapi gue pilih semuanya, gue coba yang premium. Jadi di sini gue pakai premium leather ya. Teman-teman bisa lihat. Oke, dan untuk bagian toe boxnya ya, di sini bilang collar, gue pakai warna ini. Lo bisa ganti-ganti sebenarnya tuh, lo mau merah, lo mau biru, bener-bener terserah lo gitu ya. Tapi gue lebih suka pakai warna putih seperti ini. Dan ini sebenarnya juga tinggal lo pilih-pilih aja ya. Ini bagian pinggirannya lo mau pakai warna apa. Lo misalnya bisa mau ganti warna lebih gelap sedikit. Lo mau warna hitam misalnya ya, bisa juga. Lo mau pakai warna ya tinggal gini doang, ini juga bisa gitu ya. Ini benar-benar lo pilih semuanya sih. Ini warna tengah nggak bisa dipilih karena dia udah jadi satu kesatuan dengan material yang lain. Ini bagian mudguardnya bisa lo pilih juga ya. Ini bagian piping jadi kayak semacam pipe gitu di sana. Lo ganti warnanya ya. Lo mau warna senada atau enggak, terserah lo. Oke. Bagian swoosh-nya juga bisa lo ganti-ganti. Nah, ini liningnya juga warnanya apa, lo mau ganti-ganti, terserah. Semua part sebenarnya dari sepatu ini bisa lo ganti-ganti. Dan inilah sepatu jadi yang gue desain sih sebenarnya untuk si sepatu ini, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, kurang lebih kayak gitu. Ntar kalau misalnya udah selesai ya, kita tinggal klik done aja. Dan udah, lo tinggal pilih size gue di RX90 tuh US 8,5, dan lo tinggal add to bag gitu. Tinggal add to bag untuk transaksi harga sekian, dia 2,279 juta, dan lo tinggal langsung check out. Nah asiknya kalau di Nike
sini ya, teman-teman mungkin belum tahu bahwa semua sepatu yang kita beli di Nike.com itu dikirim dari luar negeri ya, dikirim dari Singapura, ada yang dari Hong Kong. Nah, therefore yang nyampe ke sini itu sudah diperhitungkan dengan mereka ya, apa namanya, taxnya ya, which is taxnya lumayan besar, sekitar 40% dan ongkos kirimnya ya. Jadi udah dihitungin semua ya. Dan ini pokoknya kita bayar sekian, di sini 3,6 itu sudah langsung masuk ke semuanya, jadi udah dapat semuanya gitu. Oke, gue nggak kasih lebih lanjut karena di sini ada data pribadi, itu alamat gue. Lo tinggal continue, bayar, payment, dan selesai gitu. Nah, payment ini menggunakan apa? Payment itu bisa menggunakan credit card ya, bisa juga menggunakan, sekarang banyak sekali bank-bank yang debit card itu bisa melakukan transaksi internasional tuh bisa juga, atau dengan PayPal. Nah, gue udah terbiasa kalau transaksi internasional gue menggunakan PayPal. Nah, PayPal itu adalah satu metode bayar yang di link either itu ke credit card gue atau ke debit card gue. Jadi kalau udah PayPal udah pasti terjamin, jadi gue biasanya pilih PayPal. Gue nggak begitu suka masukin nomor-nomor credit card ke sini. Jadi kalau misalnya ada PayPal pilihannya, gue pasti akan pakai PayPal gitu. Jadi sepatu ini dipesan pada tanggal, ini Juli ya kalau nggak salah ya, 13 Juli. Oke, 13 Juli dan akan diperkirakan sampai di tanggal 6 Agustus gitu ya. Oke, akan ada emailnya dari Nike yang memverifikasi bahwa bener kita udah melakukan transaksi ini, mereka udah menerima, mereka akan bikin dulu sepatunya dan ngasih satu estimate arrivalnya gitu. Oke guys, jadi kita tunggu aja beneran nyampe nggak di tanggal segitu atau enggak, kita tungguin saja. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Oke guys, jadi ini rusuh banget. Apparently sepatunya datang lebih cepat daripada estimated time arrivalnya yang harusnya 6 Agustus, sekarang tanggal 5, lebih cepat sehari ya, dan sepatunya sudah sampai. Oke, jadi yang lucu adalah, to be honest, sejujurnya ini bukan, dari tadi gue udah syuting, gue udah ngerekam semuanya, tapi karena gue terlalu excited ya, gue audionya copot, kemudian gue nggak sadar file audio hancur sama sekali. Jadi lucu kalau misalnya gambar doang, tapi audio jelek. Jadi gue harus shoot ulang lagi untuk bagian ini. Ini adalah shoot kedua. Gue take jeda sebentar karena datangnya sebenarnya tadi siang. Gue take lagi malam untuk ngumpulin emosi gue, perasaan karena tadi agak capek syutingnya, agak terlalu bersemangat. Gue tone down dulu dan sekarang gue kembali untuk ngasih lihat kalian seperti apa sih sepatunya. So without further ado, ini dia sepatunya. Nah, ini dia guys, ini adalah box Nike by You ya. Jadi memang boxnya ini eksklusif banget, putih, gue suka banget. Dan teman-teman bisa lihat nih di sini, gue kasih lihat dulu ada semua intellectual properties Nike ya. Nike dengan swoosh, Nike aja logo swoosh, just do it, semua logonya ya. Ada CRM, copyrighted, registered, trademark ya, swoosh, jadi benar-benar plain banget. Tapi ada satu yang tidak plain, adalah di bagian sini ya. Nike by Anugrah. Jadi emang nama gue Anugrah Aditya. Gue naruh di website Nike Anugrah Aditya. Pasti dia ngebacanya nama pertama dulu Anugrah. Jadi ya gue Nike by Anugrah. Maksudnya gue ini aja ganti jadi Aditya Logi gitu ya. Jadi keren boxnya, Nike by Aditya Logi gitu. But anyway, ini dia, very cool. Menurut gue boxnya juga bagus sekali, dan kita buka aja sepatunya. Oke guys, supaya kalian tahu, gue udah sejujurnya gue udah buka tadi, gue udah damn man, lu bisa lihat reaksi pertama gue, tapi ya udah gitu ya. Dan gue akan buka lagi. Nah, ini buat temen-temen yang apa namanya lihat, jadi ini udah kayak kertas tisunya, sorry gue kebalik, kertas ya, kertasnya, selimutnya ini tulisannya by You. So ada kayak tuh by You, siluetnya gue nggak tahu sih, maksudnya 16, 18, 20, 22 tuh apa, gue nggak tahu apakah itu tahun apa gue nggak tahu. Shoe name dan beberapa siluet, ada bola basket, dan sebenarnya itu aja. Kita langsung buka aja untuk ngasih lihat kalian sepatunya. Dan inilah sepatu Nike yang gue buat dan gue karyakan, Nike Air Max 90. Kalau misalnya gue boleh kasih nama ya, Nike Air Max 90 Aditya Logi Cream. Oke, banyak sekali yang DM gue di Instagram karena gue udah ngebocorin dulu fotonya di Instagram. Kenapa nggak base-nya hitam? Karena teman-teman yang tahu gue, yang kenal gue, bahkan yang sudah follow gue sejak lama, mengetahui banget bahwa gue tuh, bahkan di bio gue nulis I wear black. I very much in love with black color. Tapi gue harus melepaskan itu semua, just clear myself, clear the mind back to zero dalam menginterpretasikan sesuatu. Jadi ini gue seneng banget karena baru pertama kali ada satu colorway yang bisa dengan mudahnya untuk gue mencurahkan apa yang gue rasakan terhadap siluet itu. Dan inilah terjemahan gue terhadap Nike Air Max 90, Air Max 90. Di sini kita juga dapat kayak semacam gantungan kunci gitu ya. Ini gantungan kunci itu bentuknya sama kayak part di heel counternya.
tapi gue milih untuk nge-emboss ini dengan BLK. Ini bisa digantung, mungkin gue akan gantung di tas gue, di waist bag gue nggak tahu. This is a very fun stuff ya. Taruh lagi di dalam, dan pair sebelah kirinya. Of course datangnya tuh nggak tertie seperti ini ya, tapi ini gue udah retying sepatunya sesuai dengan kenyamanan gue, dan ini dia sepatunya. Gue mau bahas dulu mengenai sepatunya sekarang ya guys. Oke, sepatu ini pertama yang harus mungkin gue nggak perlu bahas soal material ya, karena tadi gue udah cerita juga bahwa gue pakai material di sini adalah leather suede, kemudian gue pakai ini premium leather seperti yang ada di Air Max 1 Atmos ya. Tapi apparently ini ternyata yang muncul sama dengan leather yang ada di Air Max 90 Bacon yang baru aja keluar di Air Max Day tahun ini. In fact, keseluruhan silhouette shape sepatunya ini tidak begitu mirip dengan Air Max 3 Radiant Red atau Air Max 90 Infrared yang baru diluncurkan lagi berapa lama ini ya. Padahal dia pakai silhouette recraft loh. Gue pernah lihat ada jahitan di sini, ini kan asumsinya recraft ya. Tapi dia justru lebih mirip sama cutting atau siluetnya Air Max Bacon. Mungkin ya, analisa gue, mungkin ini adalah karena gue memilih menggunakan material yang premium. Sehingga ketika material premium itu dibentuk di atas lasting atau di atas cetakan sepatunya, dia akan membesar seperti ini. Dan untuk maintain shape material tetap bagus, ya memang akhirnya jadinya agak bulky, agak besar seperti ini. Gue akan kasih lihat perbandingannya. Ini adalah Air Max 3 Radiant Red punya gue ya. Loh, ini agak sedikit lebih tipis dibandingkan sama yang ini. Bobotnya pun lebih ringan yang ini ya. Dan itu sih sebenarnya sih yang paling ketara banget. Ini lebih pipih aja daripada ini. Tapi kalau dibandingin sama Bacon, ini shape-nya, construction-nya tuh mirip banget gitu. Dan ini kalau misalnya teman-teman lihat juga ya, ini kalau misal di yang Air Max Infrared, dia bagian sole-nya, toe-nya itu sampai ke atas banget. Ini nggak terlalu, dia cuma kayak ada muncul sejumput dikit aja, persis banget kayak yang di Bacon gitu. Udah gitu grid-nya yang di bawah ya lebih menonjol daripada yang ini gitu. Oke. Material wise juga of course ini berbeda. Material wise itu jauh lebih premium daripada yang Air Max 90 Radiant Red ini ya. Jauh banget. Ini kayak suede-nya tuh kayak ya udah, gue agak kecewa sebenarnya begitu kayak tahu kualitas suede-nya nih, ya udah gini aja. Tapi ini memang diklaim oleh Nike di Nike by You-nya sebagai premium suede ya. Oke. Gue taruh dulu yang ini ya. Somehow gue yakin ini bukan pigskin suede ya, karena pigskin suede itu kualitasnya bagus sekali. Even though banyak teman-teman yang memilih untuk tidak memakai, tapi gue termasuk yang cuek-cuek aja. Nah, tapi ini bukan itu kayaknya ya, karena kualitasnya it's a very good suede, tapi masih di bawahnya pigskin suede atau pigskin leather gitu ya. Ini it's a good leather, maksudnya ini kayak lo berasa banget ya di gua agak berharap sebenarnya bagian suede-nya itu yang lo, nanti nggak sih suede yang lo bisa arsir begitu lo ke kanan sama ke kiri, lo kan nemuin satu arsiran atau tekstur yang berbeda. Tapi nggak, ternyata nih ya gitu aja ya, nggak setebel itu, nggak sehairy itu, tapi gimana dia ngebentuk tangnya, gue suka banget. Karena di sini tangga juga pakai premium suede gitu guys. Premium suede juga di bagian mudguard-nya gue pakai lining di sini warna coklat, juga tulisan Air Max gue pakai warna coklat. Semua bagian midsole dan outsole putih ya. Cuman di sini gue baru menyadari sih ketika ini gue buka seperti ini akan sangat mudah kotor sekali ya. Ya, cuman masalahnya gue memang pengen putih gitu, tapi gue nggak ngeh aja bahwa kayak oh iya ternyata putih itu bikin kotor banget ya. Jadi cuman ya udahlah, sepatu untuk dipakai anyway gitu ya. Jadi eventually ini akan kotor, dan gue akan sangat menunggu ketika sepatu ini nanti aging ya. Kenapa begitu? Karena itulah yang gue harapkan dari material suede. Suatu waktu nanti akan aging, pasti akan aging, warnanya pasti akan pudar, akan mateng gitu ya. Hitamnya gue juga nggak tahu apakah akan memudar, apakah akan mateng. Itu yang mentransformasikan sebuah sepatu. Dan ini masih keras banget karena ini sepatu belum break in ya. Ini belum ya, basicnya juga baru hari ini. Gue juga baru info tadi ya. Ya belum jadi aja, tapi gue menunggu banget. Gue akan pakai sepatu ini sampai sepatu ini nanti break in, dia creasing ya, dia akan lemes, leathernya dia akan lembut, leather juga akan lembut, and that is when the shoe become very comfortable. Ini sekarang udah enak sih sepatunya, cuman maksudnya gue yakin sepatu ini akan lebih matang dan akan lebih comfort lagi. Liningnya ternyata bahannya mesh gitu ya. Gue pikir liningnya tuh akan kayak leathery or something, tapi ini mesh. It's nggak apa-apa karena toh ini akan membuat sepatunya menjadi sangat amat breathable, dan betul sepatunya pun sangat breathable. Gue pakai
size 8,5 karena di Air Max 90 itu siluetnya sangat amat tight sekali. Ini ketika gue pakai pun kanan kirinya lumayan tight ya. Therefore gue naikin dari 41 ke 42 atau dari US 8 ke US 8,5 supaya ada room sedikit untuk gue ya bernapas di dalam sepatunya gitu ya. Karena gue tahu ketika gue pasang leather di depan toe box ini udah pasti sepatunya tidak se-breathable itu. Therefore gue butuh satu ruangan lagi yang nggak terlalu gede-gede banget, jadi ya naikin setengah sentimeter atau setengah size up in US, one size up in Euro. Jadi gitu, fitnya adalah naik sama dengan Air Max 90 lainnya, dan ketika dipakai feel-nya pun sama seperti Air Max 90 Bacon, jadi emang keras, solid ya. Gue bisa membahasakannya mungkin lebih tepat solid ketimbang keras, karena ketika udah jadi leather dan suede-nya gue yakin dia akan mengempuk. Dan kenapa sekali lagi warnanya bukan hitam, gue nggak tahu kenapa. Jadi yang namanya ide guys, yang namanya inspirasi itu datang ke kalian begitu saja. Lo nggak akan pernah tahu inspirasi itu datang dari mana. Yang gue lakukan ketika gue mendesain atau gue memilih warna untuk sepatu ini, gue hanya merem, gue hanya membayangkan gimana tanpa gue harus mikir kayak oke, gue nih hitam ya, nggak gitu. Gue benar-benar clear aja dan gue mencoba menuangkan gimana sih enaknya, gimana dilihatnya sebuah Air Max 90 tapi tetap punya DNA gue. Jadi full yang gue lakukan adalah merasakan siluetnya di sini. Is it difficult for you to understand? Ya lo mesti nyobain sendiri sih sebetulnya sih gitu. Dan keluarlah satu warna yang menurut gue warna yang sangat jujur sekali dari gue ya, warna ini gitu. Kebetulan pilihan-pilihan warna yang ada di Nike Bayou tadi, Unlock tadi emang pas banget dengan apa yang ingin gue terjemahkan di Air Max 90 dan jadilah sepatu ini gitu ya. Gitu sih sebenarnya ya, 3, berapa tadi 6 juta sampai Jakarta, which is lo udah beres semua ya. Dan ada regulasi baru bahwa tanggal 1 Agustus, which is ketika video ini tayang ya, itu kalian sudah wajib untuk ngasih nomor NPWP ke sana, karena gue yakin itu hubungannya dengan perpajakan sih. Jadi 3,6 juta itu termasuk pajak. Worth it atau enggak ya kalau kalian pengen iseng-iseng doang apa segala macam, tapi belum perlu amat, menurut gue nggak worth it karena masih banyak warna-warna yang bagus di luar sana. Tapi ketika kalian punya urge untuk mencipta, punya urge untuk berkarya, pengen banget mencoba untuk bikin kira-kira gue kalau berkarya atau gue tuh kayak gimana sih rasanya ya, itu very 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 worth it. Dan gue puas sekali dengan hasilnya yang gue dapatkan di Air Max 90 ini. Puas banget beneran, karena ya one of one man, cuman gue doang punya colorway ini, unless tiba-tiba disontek orang gitu ya. Puas banget, worth it buat gue atau enggak, very very worth it gitu guys ya. Dan gitu aja sih ya. Along the way lo juga akan terima email ya dari Nike selama perjalanan barang ini ke sini. Lo akan dikonfirm ketika sepatu itu sudah mulai dibikin, ketika udah akan di shipping ke sini. Kebetulan mereka pakai DHL juga ngirim SMS dan ngirim email ke gua untuk tracking details. Nanti akan ada di email, tapi lo udah nggak usah bayar pajak apa-apa lagi karena semuanya biaya kirim dan perpajakan itu sudah termasuk ke dalam check out fee atau apa yang kalian bayarkan di Nike.com gitu. Jadi benar-benar tahu beres, nggak usah ada apa-apa, tinggal lo nunggu notification by email aja, baik dari Nike maupun dari shippingnya. Dalam hal ini yang dipakai sama Nike adalah DHL untuk gue gitu, dan lebih cepat sehari nyampe di gua. Dateng kayak ngasih paket biasa gitu, abang-abangnya juga teriak paket di depan gitu, sama aja. Ya udah, dan ya udah nyampe sepatunya gitu, nggak ada apa-apa. Taxnya sekitar 40% dari harga sepatunya, jadi lumayan gede karena harga sepatu ini harga aslinya 2,3 juta rupiah, nyampe di gua 3,6. Gede juga teksnya ya gitu ya gitu ya, pokoknya gitu deh. Tapi it's very very worth it sih buat gua gitu. One of one Air Max 90 Aditya Logi. So gitu aja guys. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan atau kira-kira ada yang kurang gue jelasin, please komen di bawah. Tinggalin aja komen kalian, menurut kalian bagaimana sepatu ini, is it worth to try Nike Bayou atau enggak. Tinggal komen juga di bawah ya. Kalau misalnya ada yang pengen tanya lebih panjang lagi, mungkin bisa DM gue juga di Instagram gue @adityalogi, yang mana wajib lo follow for daily fit. Oke, so gitu ya dari gue, Anugrah Aditya. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa nyalain loncengnya supaya ketahuan ada video baru apa aja dari gue. Dan gitu aja dari gue, Aditya Logi. Kalau ada sistem serupa, gue bisa menciptakan atau ngewarnain, bikin sepatu di siluet-siluet lain, mungkin selain Nike, atau mungkin Adidas, Reebok, or something, gue pengen cobain juga sih gitu. So, my first experience in Nike by Hue, Aditya Logi, Nike Air Max 90 Cream. Gitu aja guys dari gue. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.